Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang TPS, materi peluang, permutasi dan kombinasi ya. Jadi kita sekarang mencari tahu dulu apa sih itu peluang. Nah, peluang ini rumus umumnya ya. Peluang A, peluang kejadian A sama dengan NA per NS ya. Jadi NA itu adalah kejadian A-nya dan NS itu adalah semua kemungkinan yang bisa terjadi gitu, semuanya pokoknya ya. Lalu di sini ada aturan perkalian juga, nanti akan kita bahas, yaitu nanti dengan cara hanya dikalikan aja M kali N cara. Lalu di sini ada PNR, maksudnya adalah permutasi, dimana permutasi itu adalah N faktorial per buka kurung N min R faktorial. Nah, di sini maksud faktorial adalah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya N-nya 2 faktorial, berarti maksudnya adalah 2 kali 1. Kalau misalnya 3 faktorial, berarti maksudnya adalah 3 kali 2 kali 1. Jadi dikalikan terus sampai 1. Ini juga sama, ada C. C itu adalah kombinasi. Nah, kombinasi bedanya dengan permutasi nanti akan kita bahas. Nah, di sini rumusnya berbeda ya. Jadi di bawahnya itu dikalikan juga dengan R faktorial ya. Oke. Rumus umumnya adalah PA NA per NS. Nah, sekarang kita bahas dulu dari soal ini. Ini terlihat banyak soalnya, sulit, tapi sebenarnya ini gampang ya. Kita coba dulu lihat di sini ada dalam sebuah kotak terdapat bolpen merah, biru, hijau ya. Jadi di sini ada merah, biru, hijau, ada 3 warna. Jika sebuah bolpen diambil secara acak, peluang bolpen tersebut berwarna merah adalah 2 kali lebih besar dari peluang terambilnya bolpen biru. Berarti di sini kita tahu kalau peluang yang terambil bolpen merah itu sama aja kayak peluang berapa kali tadi? 2 kalinya peluang terambilnya bolpen biru ya. Nah, kita dapat ya, dan 3 kali lebih besar dari terambilnya bolpen hijau. Berarti peluang merah sama dengan 3 kali dari peluang bolpen hijau ya. Di sini kita dapat 2 persamaan 1 dan ini adalah persamaan 2. Nah, di sini lalu kita lihat dulu dari yang persamaan 1 ya. Kita tulis di sini aja ya, sama 1 nih ya. Katanya peluang merah sama dengan 2 kali peluang biru. Berarti yang biru itu ada berapa jumlahnya? Di sini dibilang kalau di soal kalau merah itu ada 12 gitu. Nah, berarti jadinya dari persamaan 1 ini peluang merah sama dengan 2 kali peluang biru. Seperti kita tahu tadi peluang adalah N kejadian M per NS seluruhnya ya. Nah, ini juga sama, N kejadian B biru per NS. Karena dia sama-sama NS, kita coret jadinya. Oke, di sini lanjut. Berarti NM itu udah tahu ya, tadi 12 ya. Oh, ini sorry, ini ada 2-nya. Nah, sama dengan 2 dikali NB. Nah, berarti NB-nya itu berapa? Sama dengan 12 dibagi 2, jadi NB-nya adalah 6. Berarti kita tahu biru itu jumlahnya ada 6 buah ya. Lalu kita lihat dari persamaan 2. Di sini ada peluang merah sama dengan 3 kali peluang hijau. Sama caranya kayak tadi, NS-nya pasti dicoret ya. Jadi kita langsung aja tulis NM sama dengan 3 kalinya NH. Oke, di sini NM-nya itu adalah 12, berarti sama dengan 3 dikali NH. Berarti kita tahu bahwa NH itu jadinya berapa? 12 dibagi 3 sama dengan 4. Berarti hijau itu ada 4 buah ya. Yang ditanyain adalah total ballpoint dalam kotak. Berarti kita harus jumlahin semua. Jumlahin ballpoint merah, ballpoint warna merah, lalu warna biru dan warna hijau. Ya, tadi merah ada 12, biru ada 6, ini ada 4. Maka totalnya adalah 22. Jadi jawabannya adalah yang D.
Lanjut, kita bahas tadi ada sudah Karini singgung tentang aturan perkalian. Nah, di sini ada contoh kasus beberapa aturan perkalian, ada 6 kasus. Langsung aja kita masuk ke soal ya biar lebih paham. Nah, banyak bilangan dapat disusun dari angka 2, 4, 6, 7, 9. Di sini ada 5 angka yang berbeda. Nah, di sini ada kasus pertama. Kasus pertama itu yang diminta adalah bilangan 3 digit boleh berulang. Jadi kita mencari ya berapa banyak sih susunan yang bisa disusun dengan bilangan 3 digit dan angka tersebut boleh berulang. Berarti dari yang pertama itu kita tahu 3 digit, berarti untuk aturan perkalian kita buat dulu kolom-kolomnya. Nah, seperti ini. 3 digit ya. Digit pertama adalah ratusan, ini adalah puluhan, ini adalah satuan ya. Lalu di sini boleh berulang, berarti di angka yang paling depan, di angka ratusan, semua angka ini boleh diisi ya. Ada 5 angka ya, berarti kita tulis ada 5 angka. Di puluhan karena ini boleh berulang, 5 angka tersebut boleh diulang lagi ya. Kan bisa aja tulisannya 222 atau 777 gitu ya. Nah, di sini jadi 5 angka juga di puluhan dan di satuan juga bisa diisi 5 angka itu semua. Jadi karena ini aturan perkalian, kita tinggal mengalikannya aja. 5 kali 5 kali 5 jadi 125 cara penyusunan ya. Lanjut di susunan kedua, di sini ada bilangan 3 digit berbeda tapi maksudnya tidak boleh berulang. Nah, jadi di sini tetap 3 digit, jadi kita bikin 3 kotak lagi ya. Nggak boleh berulang, kita isi paling depan dulu ya. Sebenarnya boleh dari belakang, tapi nanti biasanya akan memudahkan kita sih kalau dari depan. Nanti kita akan lihat contohnya di 5 dan 6. Yang 2 dulu sekarang. Nah, di sini berbeda, di ratusan itu dari 5 angka ini nih, boleh kan ya diisi semuanya ya. Jadi kita isi 5 angka semua boleh. Tapi kalau misalnya di puluhan, karena ini nggak boleh berulang, berarti kita ambil satu contoh. Misalnya 9 ini tidak boleh udah diisi di ratusan, jadi tinggal 4 angka ya. Lalu selanjutnya kita misalnya udah ada angka 7 juga di puluhan, berarti tinggal 3 angka ya. Nggak akan ada angka yang sama. Jadi di sini 5 kali 4 kali 3 sama dengan ada 60 cara jika tidak ada angka yang berulang gitu ya. Lanjut di nomor 3, di sini ada 3 digit juga, tapi dia itu ganjil yang diminta. Kalau ganjil identik dengan apa sih sebenarnya? Iya ya, kalau ganjil identik dengan angka di belakangnya, satuannya itu berupa ganjil. Kita lihat dari 2, 4, 6, 7, dan 9, angka ganjil ada berapa? Cuma ada 2, berarti di sini kita cuma bisa ngisi 7 dan 9 doang, yaitu 2 angka. Selanjutnya kita isi lagi di ratusan, karena satu angka udah diambil di satuan, berarti di ratusan itu tinggal 4 angka dan di puluhan tinggal 3 angka ya. Jadi ada tinggal dikali ada 24 cara. Nah, seperti itu. Lanjut yang keempat. Nah, ini beda lagi, genap ya, tetap sama. Kita buat 3 kotak lagi karena masih diminta 3 digit, dan genap identik dengan yang di satuannya angka genap. Angka genap dari 2, 4, 6, 7, 9 adalah 3 angka ya, 2, 4, dan 6. Berarti di sini kita isi 3. Dari 5 angka udah masuk ke 1 di satuan, berarti tinggal sisa 4. Lalu di sini tinggal sisa 3. Jadi kita kali 4 kali 3 kali 3 adalah 36 cara gitu. Selanjutnya di yang kelima. Yang kelima itu bilangan 3 digit tapi diminta adalah lebih besar dari 400 ya. Kenapa kita ngisi di depan? Karena kita fokus di sini nih, lebih besar dari 400. Berarti kita fokus di angka ratusan ya. Kalau misalnya depannya 2, jadi 200-an, itu lebih kecil dari 200, berarti otomatis 2 tidak termasuk ya. Kalau 2 tidak termasuk, berarti jadinya yang di depan itu cuma ada 4 angka ya, yaitu bisa diisi 4, 6, 7, dan 9.
Selanjutnya dari 5 angka yang bisa udah diambil satu nih di ratusan, berarti tinggal 4 angka, lalu tinggal 3. Jadi ada 48 cara gitu ya. Lanjut di sini di yang keenam yang terakhir. Nah, ini lebih kecil dari 400. Yang lebih kecil dari 400 depannya di ratusan juga adalah angkanya cuma yang ke kolom ratusan itu cuma angka 4, 6, 7 dan 9 ya. Jadi ada 4 angka, lalu di sini bisa diisi 4 juga, lalu di sini di sini maksudnya lebih kecil ya dari ratusan ya. Berarti cuma bisa diisi 2 saja ya, 200-an ya. Jadi di sini cuma bisa diisi 1, lalu 4, lalu 3, yaitu sama dengan 12 cara gitu. Ke pembahasan selanjutnya di sini ada permutasi dan kombinasi. Tadi di depan udah singgung sedikit ya tentang rumusnya, dan kita cari tahu dulu sebenarnya perbedaan dari keduanya itu apa sih ya. Jadi permutasi itu adalah ya dibaca aja. Nah, di sini intinya adalah urutan yang berbeda ya. Sementara kombinasi tidak memperhatikan urutan. Jadi perbedaannya itu ya. Misalnya ada angka 1 dan 2 ya. Kata si permutasi bilang kalau angka 21 dan 12 itu berbeda ya. Karena dia sangat memperhatikan urutan. Tapi kalau di kombinasi bilang ada, karena dia tidak memperhatikan urutan, jadi dia bilang kalau 21 dan 12 itu sama ya. Yang penting angkanya sama-sama 1 dan 2. Bedanya seperti itu ya. Nah, di sini sekarang soalnya adalah bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil dari 500.000 dan dibentuk dari semua angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9 ada sebanyak. Karena yang diminta dibentuk dari semua angka, berarti maksud dari kata-kata ini ya, dimaksud dari kata-kata ini adalah pasti angkanya harus berbeda ya. Dan angkanya itu ada berapa? Semuanya tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 angka. Kita buat dulu di sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom untuk angka-angka tersebut. Dari sini dikasih tahu kalau lebih kecil dari 500.000. Berarti kalau lebih kecil dari 500.000, nah di sini berarti jadinya adalah yang bisa itu angka depannya itu cuma diisi apa sih? Angka berapa? 2 dan 4 aja ya. Jadi cuma ada 2 angka yang bisa diisi di depan. Selanjutnya setelah itu lebih kecil dari 500.000. Nah, di sini kita lihat lagi sekarang kalau misalnya ada angka 2 dan 4 udah diisi. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kan berarti angka selanjutnya bisa diisi oleh berapa angka nih jadinya? Nah, dan bilangin adalah bilangan ganjil ya. Angka ganjil di sini ada berapa aja? 5 dan 9. Berarti yang di belakang ini juga cuma bisa diisi 2 angka, 5 dan 9 ya. Jadi di sini anggap aja di sini ada 2 angka. Setelah itu dari 6 udah dikurangin angka yang di sini sama yang di sini. Berarti di sini kita tinggal isi 4. Lalu tinggal sisa 3 angka, lalu sisa 2 angka, lalu tinggal sisa 1 angka. Langsung aja kita kaliin semuanya ya. Jadi 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sama dengan kali 2. Jadi sama dengan ada 96 cara.
untuk penyusunannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya adalah bilangan ganjil 7 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, dan 8 selain 1 muncul tepat 2 kali. Jadi ini ada syarat ya. Bilangan itu bilangan ganjil dan ada 7 angka, lalu 1 nggak boleh muncul 2 kali. Ya. Oke. Jadi di sini kita lihat bilangan ganjil ada 7 angka ya. Kita buat jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angka. Dan ini bilangan ganjil dari 1, 2, 4, dan 8. Ganjil gitu cuma angka 1 ya. Ganjil 1 doang yang ganjil ya. Jadi yang belakang itu pasti diisi 1 gitu. Tapi 2, 4, 8 boleh berulang nggak? Boleh berulangnya 2 kali. Karena 1 doang yang nggak boleh 2 kali ya. Berarti di sini kita tinggal ngisi 6 kotak lagi ya. Nah, di sini kita perhatiin, ini kita nggak pakai aturan perkalian, tapi di sini disebut dengan permutasi unsur yang sama ya. Unsur yang sama karena ada 3 angka yang boleh muncul tepat 2 kali. Jadi dengan permutasi unsur sama, caranya adalah gini. 6 faktorial. Kenapa 6? Karena ada 6 kotak yang belum terisi. Lalu di sini angka 2 boleh diisi 2 kali, jadi 2 faktorial. Lalu angka 4 boleh diisi 2 kali, jadi 2 faktorial juga. Lalu 8 boleh diisi 2 kali juga, jadi 2 faktorial ya. 6 faktorial berarti 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 faktorial berarti 2 kali 1 ya. 2 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 1 ya. Oke, berarti tinggal kita coret-coret aja ya. 2 coret. Lalu 2 sama 4 ini sama 4 juga ya. Jadi di sini karena 1 kita abaikan aja satunya ya. Jadi tinggal 6 dikali 5 dikali 3 sama dengan 90 cara ya. Ada 90 susunan. Jadi jawabannya yang B. Lanjut, di sini bilangan 5 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 3, 5, 7. Lihat ya, di sini ada 5 angka, tapi cuma ada 4 angka doang yang tersisa ya. Yang tersedia. Dengan hanya angka 7 muncul tepat 2 kali. Nah, di sini ada persyaratan juga, angka 7 harus muncul 2 kali ya. Jadi di sini juga sama. Di sini adalah permutasi dengan unsur yang sama. Kita bisa lihat ya ciri-cirinya ya. Kalau dari soal yang sebelumnya itu di sini pasti 6 angka dan disediain 6 angka ya. Soal ini juga sama. Yang tadi sebelum kita bahas, 3 angka disediain angkanya ya gitu ya. Pokoknya angka kolomnya itu pasti cukup untuk angka-angka. Tapi kalau ini kolomnya kan kurang ya. Dari soal ini 7 tapi angkanya cuma segini. Di sini mintanya 5 tapi angkanya cuma 4. Berarti ini ciri-ciri permutasi dengan unsur yang sama ya. Jadi bukan aturan perkalian ya. Berarti di sini ada 5 angka. Jadi kita akan mengisi 5 kolom, 5 kotak. Dan di sini yang muncul 2 kali cuma 7. Berarti kita bilang 7 itu 2 faktorial ya. Jadi sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Kita coret 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60 cara. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, nah ada yang baru lagi yang disebut dengan peluang binomial. Apa sih itu peluang binomial? Jadi di sini ada 4 syarat peluang binomial. Nah, ini ada rumusnya ya, nanti kita bahas ya. Di sini dibilang kalau masing-masing percobaan hanya dapat menghasilkan 2 kemungkinan, yaitu gagal atau sukses. Jadi kalau misalnya percobaan itu cuma ada 2 kemungkinan, kemungkinan besar itu adalah peluang binomial. Selanjutnya, peluang sukses dan gagal harus sama untuk setiap percobaan. Peluangnya itu harus sama. Berarti kalau cuma ada 2, peluangnya masing-masing adalah setengah gitu ya.
Lalu terdapat berapa kali n percobaan? Berapa kali n percobaan ya? Jadi percobaannya ada banyak. Lalu yang terakhir, hasil dari masing-masing percobaan harus saling bebas. Jadi tidak saling berkaitan. Nah, di sini kita lihat ada rumusnya C n x dikali p x dikali q n min x. Ini ada minnya ya. Dah. Ini pangkat. Nah, gitu. N itu apa sih? N itu adalah banyak percobaannya. Percobaan. Kalau X itu karena biasanya kalau sukses atau gagal kita pasti nyari peluang sukses kan. Jadi X itu adalah banyak dari kejadian yang sukses ya. Gitu ya. Nah, dari sini langsung aja kita isi soal selanjutnya. Peluang sukses seseorang melemparkan bola ke keranjang basket adalah 3/5. Jika dia melemparkan bola tersebut 3 kali, maka peluang sukses semua lemparan itu adalah, kita tulis dulu yang diketahui di sini apa sih? Peluang sukses ya. Berarti peluang suksesnya adalah 3/5 ya. Lalu di sini ada percobaannya berapa kali? 3 kali katanya, berarti n-nya sama dengan 3. Terus ditanyain adalah peluang sukses semua lemparan. Dari 3 lemparan semuanya harus sukses, berarti yang X itu adalah 3 juga gitu. Berarti kalau misalnya peluang suksesnya 3/5, berarti peluang gagal itu berapa sih? Peluang gagal itu tinggal kebalikannya aja, karena peluang itu paling besar adalah 1. Berarti kalau peluang gagal tinggal 1 dikurangin peluang sukses. Peluang suksesnya 3/5. Jadi peluang gagalnya adalah 2/5 ya. Q-nya 2/5. Udah ya, kita udah dapat N, X, P, Q. Berarti kita tinggal hitung peluang binomialnya PB. Sama dengan tadi rumusnya itu adalah C pangkat NX. C itu adalah kombinasi. Masih ingat rumus kombinasi? Ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Ya, gini ya. C itu berarti N-nya 3, X-nya 3. P pangkat X. P-nya adalah 3/5 pangkat 3 ya. 5-nya kurang bagus. Nah, pangkat 3. Dikali Q, Q-nya itu adalah 2/5 pangkat 3 dikurang 3. Lanjut ke sini aja ya. Nah, di sini PB itu sama dengan tadi kombinasi. Berarti kalau kombinasi jadinya 3 faktorial per 3 faktorial, 3 dikurang 3 faktorial ya. Dikali sama 27/125 ya. Kenapa? Karena kita hitung ya, 3 kali 3 pangkat 3 27, 5 pangkat 3 125. Ini dihitung juga nih, 2/5 dipangkatin 3 kurang 3 pangkat 0 ya. Apa sih bilangan apapun yang dipangkatin 0 pasti hasilnya 1 ya. Kita hitung dulu nih ya, 3 faktorial 3 faktorial, berarti hasilnya kan jadi tinggal 1/0 faktorial. Ini 27/125. Bilangan yang dipangkatin 0 tetap 1 ya. 0 faktorial itu nilainya 1. Jadi 1/1 dikali 27/125 dikali 1. Jadi hasilnya adalah 27/125 ya. Jawabannya adalah yang B. Kita bedain sama yang ini ya. Ini adalah peluang binomial karena membahas tentang sukses atau gagal, dan setiap lemparan itu tidak akan mempengaruhi lemparan kedua dan ketiga ya. Karena dia bisa aja gagal juga atau sukses ya. Nah, berarti kita lihat soal yang ini. Di sini dibilang seseorang diberi password satu huruf dari huruf vokal A, I, U, E, O. Karena lupa, ia mencoba memasukkan password tersebut secara acak. Peluang orang tersebut gagal memasukkan password 3 kali percobaan berturut-turut adalah, kita lihat di sini.
apakah percobaan kedua, misalnya percobaan pertama dia itu nyoba, percobaan pertama itu dia nyoba huruf A, berarti peluang dia benar itu adalah 1/5 ya. Peluang percobaannya itu, peluang pertama ini, percobaan pertama itu adalah pertama ya, peluang percobaan pertama atau PA aja deh, berarti 1/5. Nah kita lihat pas dia nyoba percobaan kedua, mungkin gak sih kalau misalnya A itu salah dia akan mencet A lagi? Enggak kan ya, berarti dia mungkin dia mencoba I. Nah peluangnya ini berubah ya, peluangnya ini jadi 1/4. Ini enggak memenuhi peluang binomial, karena peluang binomial setiap percobaan pasti peluangnya itu sama. Walaupun ini ngomongin gagal sukses, tapi dia ini berbeda. Maka dari itu ini bukan peluang binomial. Jadi ini peluang biasa aja ya. Ya, kita sekarang urutin ya dari percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3, karena dia 3 kali. Peluangnya itu beda-beda. Peluangnya itu ini maksudnya 4 ya. Nah, ini maksudnya 3. Nah, peluang pertama itu adalah 4/5 dikali sama 3/4 cara dikali sama 2/3 ya. Jadi tinggal kita coret, berarti hasilnya adalah 2/5. Jadi jawabannya adalah yang mana? 2/5 B ya.